aku Yori. Aku di sini dari tim ODM bakal tanya-tanya ini seputar bahasan anak-anak mahasiswa Undip yang kuliah sambil nyambi kerja nih, kuliah sambil-sambil. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan selanjutnya, boleh dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Namaku Muhammad Irfan Akbar dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019. Sekarang lagi sibuk ngapain sih? Saya sendiri, yang pertama jelas saya sibuk kuliah. Yang kedua, saya juga mengelola pertanian di daerah Pringapus, Kabupaten Semarang. Yang ketiga, saya mengelola kafe Akasa Space ini. Kalau ditanya IP terakhir berapa sih? IP terakhir 3,38. Terus untuk kesibukan ini berapa lama sih udah sibuk di bidang tadi? Kalau saya mulai belajar mencoba merintis usaha ya dari tahun 2020 pertengahan, pas parah-parahnya Covid tahun lalu. Ya dari awalnya dari buka lahan pertanian, lalu ditawari lagi sama investor saya yang pertanian untuk buka kafe. Akhirnya buatlah proposal untuk kafe setelah proposal pertanian. Dan saya juga nggak sendirian, saya juga partner sama teman saya satu orang, jadi saya berdua merintis pertanian sama kafe ini. Apa sih yang disukain dari kuliah sambil nyambi kerja ini? Yang pertama jelas banyak relasi ya, kan kita juga nggak bisa dipungkiri semakin lama kan lapangan pekerjaan semakin susah, angka pertumbuhan penduduk semakin meledak terus, dan ketersediaan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Ya selagi kuliah kan ibaratnya kita masih tanggungan orang tua ya, belajarlah kita memulai usaha. Jadi ketika kita lulus sudah nggak kaget terjun di dunia pekerjaan yang sebenarnya. Apa sih susahnya kalau misalnya kuliah nyambil kerja itu susahnya apa sih? Yang pasti jelas fokusnya kepecah ya. Selain waktu dan tenaga, sebenarnya waktu dan tenaga masih bisa diatur lagi sih, tinggal manajemen waktu kita aja yang dibenerin. Yang pasti jam mainnya berkurang, itu memang harus berkorban. Lalu fokusnya sih yang paling utama itu, ibarat kata kita lagi kuliah pasti kepikiran kerjaan dan lain sebagainya lah. Menurut saya yang paling berat itu bagi fokusnya kita, pikiran kita kan juga terbatas. Mungkin dari teman-teman maba nih yang nanti juga kedepannya mikir mau kuliah nyambil kerja kayak gitu-gitu. Ada nggak sih tips and trick dari Irfan? Kebanyakan atau rata-rata orang mesti ketika akan memulai usaha pasti kepentok sama modal, mikirnya wah kalau usaha ini nggak ada modalnya dan lain sebagainya. Kalau saya yang penting kemauan sih, kemauan sama niat, karena saya pun terjun di dua usaha ini juga nggak ada keluar spesial modal sama sekali, spesial pun nggak ada. Yaitu kemauan sama niat, terus karena relasi juga kita berusaha cari investor, kan masih untuk modal kan nggak harus dari pribadi, masih ada cara bisa pinjam ke bank atau dan sebagainya. Cuma kalau yang itu saya hindari karena memang biasanya bunganya tinggi, saya pakainya investor dua-duanya. Mungkin kalau tanyain soal rekomendasi, kira-kira mau ngasih rekomendasi apa untuk pekerjaan yang bisa dilakuin sambil kuliah kira-kira? Kalau yang pertama buka usaha jelas banyak banget ya. Kalau saya kan di bidang F&B, food and beverage, ya jelas bisa kita kecil-kecilan buka stand, entah di mana, entah pas CFD atau pas apa, atau nyewa ruko, atau kita kalau punya tanah kosong bisa dimanfaatin juga untuk produksi sama pemasarannya juga. Tapi yang kalau soal kerjaan ya jelas yang ada di sini dulu ada barista, ada chef, kitchen, terus juga bisa sebagai sales. Teman-teman yang nonton atau maba-maba atau mereka baru mau mulai merintis, mungkin ada kata-kata closing statement. Kalau dari saya sarannya sih buat adik-adik maba atau siapapun yang lihat video ini, ya ketika kita kuliah, tadi juga saya sempat sampaikan, ketika kita kuliah ibaratkan kita belum terjun di dunia kerja secara langsung, itu mulailah berlatih lah dari kecil-kecilan, entah buka usaha sendiri ataupun ikut orang dulu. Yang penting juga memperluas jaringan atau relasi, karena itu penting banget. Zaman sekarang lapangan pekerjaan semakin susah, kalau nggak ada relasi juga tambah susah lagi. Yang kedua yaitu berani mencoba lah apapun, jangan cuma kuliah toh. Jadi kan kalau garis besar aja ada dua, entah kalau saya kan jelas aktif di luar, usaha, kerja dan lain sebagainya. Mungkin salah satu cara lainnya juga bisa aktif di organisasi, karena itu juga bakal
ketemu-temu orang baru lah dan belajar membuat acara atau membuat apa di ranah profesional. Oke.